Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di LA Channel. Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali di LA Channel bersama Lukman di sini. Salam satu hobi ya untuk para bonsai mania. Ini pada malam hari ini, di hari libur ya teman-teman, di hari raya Nyepi. Selamat menjalankan hari raya Nyepi untuk yang menjalankannya. Pada malam hari ini kita sambil ngopi-ngopi ya teman-teman. Kita di sini akan mereview tentang seputar Sidaguri lagi ya teman-teman. Dari mulai cara perawatan, juga cara menanggulangi bahan bonsai Sidaguri ini. Oke, simak ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita punya bahan bonsai Sidaguri daun elips atau lancip ya teman-teman, yang menurut pakar kesehatan juga ini dapat digunakan sebagai herbal ya teman-teman. Jadi banyak manfaatnya dari daun Sidaguri. Jadi kita dapat bonus ya. Selain bisa dibonsai, juga bisa dimanfaatkan untuk obat herbal alami. Dan di sini saya menggunakan material kawat dan bahan seadanya ya teman-teman, karena ya keterbatasan juga dan tidak terlalu mengambil resiko ya teman-teman. Nah, di sini kita punya bahan yang berdaun elips ya, tumbuh subur ya teman-teman. Dan menurut saya yang daun elips ini karakternya lebih rewel ya, lebih mudah mati daripada yang berdaun love atau tambat sapi yang viral itu ya. Kalau perawatannya tidak teliti, dia akan mudah mati teman-teman. Jadi saya sudah banyak berkorban berapa pohon yang mati untuk mempelajari karakter dari bahan Sidaguri yang berdaun elips ini teman-teman. Dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tahap demi tahap, mulai dari awal pendongkelan sampai perawatan selama ini ya. Ini udah sekitar berumur di rumah ini sekitar 7 bulan lebih ya. Jadi untuk mendongkel, saya diterapkan di semua tanaman ya. Saya mendongkel di sore hari atau di pagi hari di cuaca yang adem atau sejuk ya teman-teman, untuk mengurangi resiko keringnya atau menguapnya si bahan bonsai tersebut. Jadi begitu saya dongkel, saya simpan langsung di plastik ya. Dan alangkah lebih baiknya terbawa dengan tanahnya teman-teman. Dan jika tidak terbawa tidak apa-apa, karena suhu di pagi hari dan sore hari itu adem. Dan begitu sampai di rumah, kita pruning, kita sisakan sekitar 20-25% daunnya ya, dan langsung kita tanam. Dan di sini saya mau menggunakan media tanam tanah
serbuk gergaji, pasir kasar ya, dan juga gabah ya atau sekam yang mentah, dan ada sedikit sisa pembakaran teman-teman. Humus dan sisa pembakaran dari daun akasia, dan kita lihat hasilnya cukup subur. Cuman daunnya ini mungkin masih terlalu lebar ya, saya masih program pengecilan daun, dan ini sudah mengalami pembentukan ya setelah 7 bulan perawatan teman-teman. Dan begitu setelah kita tanam, kita posisikan di tempat yang tidak terkena matahari langsung ya, di tempat yang agak teduh dan jauh dari, kalau di sini ada jalan aspal ya, karena pantulan dari sinar matahari itu panas dari aspal, kita simpan di dalam dan terkena sinar matahari tidak langsung ya. Alangkah baiknya juga pakai paranet, lebih baik. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan teman-teman, ini posisi si sidaguri yang ini dia sudah mengalami beberapa pruning ya teman-teman. Jadi saya mengejar untuk pengecilan daun, tapi ini sementara dia lari ke besarnya rantingnya. Sudah ada sedikit perubahan. Dan ini kalau malam hari ini seperti ini menutup teman-teman, si daun-daunnya dia menutup kalau di malam hari ya, karakternya seperti itulah kurang lebih ya. Dan selama proses di tempat yang teduh tersebut, saya ini kurang lebih disimpan selama 2 minggu ya, atau sampai 3 minggu di dalam. Setelah itu, setelah 2 minggu sampai 3 minggu lewat, saya pindahkan di sinar matahari langsung. Kalau saya memindahkannya di malam hari ya, buat penyesuaian dia saat datang matahari pagi. Dan hasilnya alhamdulillah cukup subur teman-teman. Malah ini bakal bunganya sudah keluar. Tinggal proses selanjutnya, ini saya kedepannya akan lebih di melengkung lagi ya, dan lebih memperbanyak ranting, juga pengecilan daun teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita punya sidaguri atau tambat sapi yang sempat viral itu ya, yang berdaun love. Ini bentuknya ada yang seperti love atau love, ada yang membulat juga ya. Dan karakternya, ini tahapannya sama seperti yang tadi ya. Begitu ditanam, kita sudah mengalami pruning dulu dan disisakan selama sebanyak 20%, dan ditempatkan di tempat yang sejuk ya teman-teman. Tapi kalau yang tambat sapi ini, sidaguri yang daun love ini, dia karakternya cukup kuat, lebih kuat dari yang daun elips ya teman-teman. Saya mengambil lengkungan lebih, dia masih tetap bertahan dan cepat mengecil daunnya teman-teman. Nah, ini dia lebih cepat mengecil daunnya, saya lebih suka ini ya. Dan bunganya dia lebih besar dari sidaguri yang daun elips, lebih menarik pokoknya ya. Dan karakternya cukup kuat. Tips perawatannya sama juga seperti yang sidaguri daun lancip, dari mulai penanaman dan pendongkelan sama ya. Cuman lebihnya ini dia punya karakter yang lebih kuat dan punya bunga yang lebih besar teman-teman. Nah, ini menurut saya lebih mudah merawat yang berdaun love ini teman-teman. Dan ini saya juga buat pot dari sisa hebel ya.
pot dari sisa hebel dan saya lapisi semen dan belum dicat sih sebenarnya. Saya lihat dulu apakah pantas atau tidak begitu. Ini semua banyak bahan percobaan di sini teman-teman untuk mengetahui karakter dan nilai seninya ya teman-teman. Kita lanjut yang berikutnya, ada jenis lain teman-teman. Oke teman-teman, yang berikutnya kita mempunyai jenis sidaguri yang lain ya, tapi dia punya nama ilmiah namanya Prickly Malvastrum. Kalau saya googling dia keluarnya Prickly Malvastrum. Dari tips perawatan mulai dongkelan juga sama ya seperti yang sebelumnya. Cuman di sini karakternya ya, dari daunnya dia lebih punya guratan-guratan tegas ya. Punya guratan-guratan tegas, bentuknya agak lain juga ya. Tapi karakter bunga dia hampir sama, kuning. Nah ini dia hampir sama karakter bunganya dan punya sifat yang tahan banting juga teman-teman, seperti tamat sapi yang daun love ya. Seperti yang ini, dia punya karakter yang kuat untuk diliukan dan mudah ditanam teman-teman. Kalau menurut saya ini cukup menarik ya. Mungkin ada sebagian teman-teman juga yang sudah punya. Inilah penampakan sidaguri dengan nama ilmiah Prickly Malvastrum ya. Dari daunnya kelihatan lebih berbeda, tapi karakter bunga hampir sama ya, dia berwarna kuning. Oke, yang berikutnya teman-teman, kita mendapati kerabatnya lagi dari sidaguri. Dia punya karakter daun berbeda juga ya, agak tegas juga sama, cuman dia lebih memanjang dan warnanya lebih hijau daripada Prickly Malvastrum tadi ya. Kalau Prickly Malvastrum tadi agak kekuningan ya teman-teman, hijaunya hijau muda. Kalau ini hijaunya hijau pertengahan ya. Kalau yang daun elips dia lebih tua dan ini sedang nih. Cuman dia sedikit mengkilap dan punya bunga yang lebih besar teman-teman. Bunganya lebih besar, lebih menarik sih, lebih mencolok warnanya. Dan karakter perantingan juga bagus ya, bisa diolah juga teman-teman menjadi bonsai dan punya karakter yang tahan banting juga teman-teman. Saya sudah, ini hasil cangkokan dan juga ada hasil strekannya di luar. Jadi jenis yang terkuat di antara 4 ini adalah ada 3 ya teman-teman. Yang tambat sapi daun love ini yang sempat viral, yang nama ilmiah Prickly Malvastrum, dan ini juga ada nama lain yaitu West Indian Holly. Kalau saya di googling dia munculnya West Indian Holly ya, dan menurut Google juga ini adalah masih kerabat dari sidaguri teman-teman. Jadi kita mendapati 4 macam jenis sidaguri dan semua sudah saya pelajari. Kita dapat 3 jenis yang tahan banting, cuman daun elips aja yang sedikit rewel teman-teman. Jadi harus dengan perawatan yang detail ya. Kita harus sigap dalam menghadapi si daun elips ini teman-teman. Oke teman-teman, demikian tadi ya review atau penjelasan tentang 4 jenis dari bahan sidaguri yang mungkin teman-teman juga sudah mempunyainya ya. Dan juga ada tips-tips cara menanam dan juga media tanamnya dan cara perawatan harian, serta karakter-karakter dari setiap bahan sidaguri ini ya teman-teman. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga teman-teman sehat selalu dan kita semua dalam keadaan sehat selalu, tetap dalam satu frekuensi teman-teman. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.